Hai, halo friends, welcome back to RHLC channel. Nah, di video English Corner kali ini, saya Coach Ririn akan membahas tentang tips penggunaan preposition of place yang benar dan tepat. Nah, prepositionnya apa saja yang mau kita bahas hari ini? Yaitu ada at, in, dan on. Nah, untuk penggunaannya seperti apa? Let's move to the video. Nah, untuk preposition of place yang pertama yaitu preposition at. Nah, kira-kira bagaimana ya cara penggunaannya? Nah, sebelum itu, sama dengan video saya sebelumnya, saya akan coba tes nih coach-coach non-bahasa Inggris yang ada di Ronald Hutagalung Learning Center. Apakah mereka masih ingat atau tahu cara penggunaan preposition at yang tepat? Let's check it out! Penggunaan preposition of place at kira-kira digunakan untuk tempat yang bagaimana? Tempat yang lebih spesifik. Oke, contohnya? Contohnya at school. Oke, thank you. Oke, Coach Ayas, penggunaan preposition of place atau tempat at kira-kira digunakan untuk apa? Kalau at biasanya di waktu, tempat yang spesifik. Oke, contohnya? Contohnya at home, at mosque, at Oke, thank you Coach. Oke, Coach Revi, kira-kira penggunaan preposition of place at digunakan untuk tempat seperti apa? At home. At home. Nah, kira-kira tempat yang bagaimana menurut Coach Revi? Tempat yang lebih spesifik, Coach. Oke, lebih spesifik. Thank you Coach. Oke, Coach, penggunaan preposition of place at kira-kira digunakan untuk tempat seperti apa? Kalau at itu dia lebih ke specific place. Oke, contohnya? Contohnya kayak at the top of the stairs. Yes, like that. Oke. Thank you Coach. Oke, Coach Widi, penggunaan preposition of place at kira-kira digunakan untuk tempat seperti apa? Tempat. Contohnya? Alamat. Oke, ke alamat ya. Oke, kalau misalnya di bahasa Inggris pakai at apa gitu contohnya? At RHLC. RHLC. At Brilliant Brain. At Brilliant Kids Leadership School. Thank you Coach. So friends, untuk penggunaan preposition of place at yang benar dan tepat, yaitu penggunaannya dikhususkan untuk tempat yang spesifik. Ya, misalnya contohnya sekolah. Nah, sekolah itu adalah tempat yang spesifik. Ada bangunannya dan teman-teman tahu alamatnya di mana. Nah, jadi kita bisa gunakan dengan preposition at. Contohnya bisa jadi at school. Nah, contoh yang lain kita juga bisa gunakan at bank. Karena bank atau bank itu adalah tempatnya spesifik. Next, kita masuk ke preposition of place yang kedua, yaitu in. Nah, kira-kira bagaimana ya penggunaan preposition in yang tepat? Nah, sebelum saya bahas, saya akan tes lagi nih, Coach yang bukan pengajar bahasa Inggris di Ronald Hutagalung Learning Center, apakah tahu penggunaan preposition in dengan tepat? Let's check it out. Penggunaan preposition in untuk tempat. Kira-kira digunakan untuk apa? Kalau menurut saya in itu di dalam ruangan. Di dalam ruangan. Iya. Contohnya? Kayak in room, in bedroom. Iya, oke, thank you. Oke, Coach Edward, penggunaan preposition of place in kira-kira digunakan untuk tempat seperti apa? In kayaknya digunakan untuk tempat yang tertutup sih. Oke, contohnya? In the class, kayak di dalam kelas atau in the office kayak gitu sih. Mungkin kayak lebih spesifik ke tempat yang tertutup sih. Oke, thank you Coach Edward. Oke, Coach, penggunaan preposition of place in kira-kira digunakan untuk tempat seperti apa? Untuk tempat yang lebih luas atau tidak tidak memiliki ruang-ruang kayak kalau ruangan seperti itu kan mungkin penggunaannya on, tapi kalau yang in itu yang luas. Oke, contohnya? Contohnya provinsi mungkin in Gorontalo. Oke, sip. Thank you Coach. Oke, Coach Adin, untuk penggunaan preposition of place in kira-kira digunakan untuk tempat seperti apa? Ruangan, kemudian di dalam kendaraan. Oke, contohnya. In the car.
Oke. Kemudian in the room. Oke. Thank you coach. So friends, untuk penggunaan preposition of place in yang tepat dan benar adalah digunakan untuk area yang luas dan juga ruangan yang tertutup. Nah, misalnya untuk area luas itu seperti apa? Misalnya teman-teman sekarang tinggal di Gorontalo. Nah, jadi kalau misalnya kita mau bilang saya tinggal di Gorontalo, kita gunakan I live in Gorontalo. Karena Gorontalo itu suatu area yang luas. Nah, untuk contoh area yang tertutup atau ruangan tertutup seperti apa? Misalnya di kulkas, ya. Di kulkas itu kan ruangannya tertutup. Nah, jadi kita menggunakan in fridge. Nah, seperti itu. Finally, kita masuk ke preposition of place yang ketiga, yaitu on. Nah, kira-kira penggunaan preposition on yang tepat seperti apa ya? Nah, kita tes lagi nih, Coach Rona Hutagalung Learning Center, apakah tahu cara penggunaan preposition on yang tepat? Let's check it out. Penggunaan preposition of place on kira-kira digunakan untuk apa? Benda. Tempat. On the table. Jadi itu seperti apa? Digunakan pada tempat yang bagaimana? Di atas. Oke, di atas ya? Oke. On ya. Di atas. On di dalam, di atas. Oke, thank you. Oke, Coach Andi, penggunaan preposition of place on kira-kira digunakan untuk tempat seperti apa? Mohon maaf saya kurang tahu coach. Oke, thank you. Oke, Coach Sri, penggunaan preposition of place, ya on. Jadi Kira-kira digunakan untuk tempat seperti apa? tempat seperti apa? Jadi tempat untuk meletakkan sesuatu mungkin coach. Oke, tempat untuk meletakkan. Contohnya, Iya, Coach. on table atau on desk Oke. gitu. Thank you, Coach Sri. Oke, Coach Edward. Penggunaan preposition of place on kira-kira digunakan untuk tempat seperti apa? Kalau on kayaknya sih digunakan untuk di tempat yang di permukaan datar sih, kayak yang di atas begitu. Oke, Yes. contohnya. Kayak biasanya kalau di dalam ruang itu kayak di on the table, di atas meja. Oke. Kayak on di mana lagi ya? Kayak tempat-tempat yang di atas begitu. Oke, sip. Thank you, Coach. Oke, Coach Milan, untuk penggunaan preposition of place on kira-kira digunakan untuk tempat seperti apa? Kalau on itu dia apa ya? DP kantor ya, tempat atau gedung. Lebih ke gedung atau kantor. Oke, thank you, Coach. So friends, untuk penggunaan preposition of place on yang tepat yaitu digunakan untuk posisi yang berada di bidang datar, entah itu vertikal atau horizontal. Nah, contohnya seperti apa? Misalnya kita mau bilang di atas meja atau di meja. Nah, kita menggunakan preposition on karena meja berada di bidang yang horizontal atau datar. Nah, atau contoh lainnya, ketika kita mau bilang di dinding, kita gunakan preposition on karena dinding adalah bidang datar dan vertikal. Jadi kita bisa bilang on the wall. So friends, itulah pembahasan tentang cara penggunaan preposition of place, at, in, on yang tepat. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Nah, untuk teman-teman yang punya ide English Corner mau bahas apa lagi, silakan komen di bawah. Dan untuk teman-teman semua, tetap dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, and share sebanyak-banyaknya agar lebih banyak teman-teman yang belajar bersama di English Corner. Nah, saya Coach Ririn, see you on the next video. Bye-bye!